Ya, selamat pagi. Sekali lagi untuk semua yang hadir, salam kenal saya dengan Pendeta Aman di Jakarta. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur untuk nafas yang Tuhan berikan buat kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan masih belum selesai rancangan Tuhan untuk setiap kami. Rancangan yang baik dan damai sejahtera untuk setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, tolong setiap kami, juga tolong untuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana sehingga setiap kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Ya, izinkan saya singkat memperkenalkan diri saya. Nama saya dengan Pendeta Aman Gumora. Saya gembala sidang di LJMCC, Loving Jesus More Community Community, dan kita hari ini senang berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan berbagi firman Tuhan hari ini dengan tema Jangan Takut. Ya, jangan takut adalah satu kalimat yang kita dengar sejak lama, ya. Baik itu dari keluarga, mungkin kita di sekolah, kemudian kita kuliah, atau kita ketika kita masa-masa sedang sakit, di rumah sakit atau di rumah, atau sedang dalam bekerja. Kalimat jangan takut sangat sering diucapkan. Nah, hari ini kita mau bahas mengapa firman Tuhan memberikan satu perintah yang jelas agar kita jangan takut. Perintah yang jelas ini tetapi sulit bagi setiap kita untuk melaksanakan kata jangan takut. Saya sendiri secara pribadi, keluarga juga banyak mengalami tekanan-tekanan secara khusus kalau kita bicara sakit penyakit. Ya, saya punya popo, ya, kemudian saya punya kungkung, saya punya mama, keluarga kami itu banyak yang terkena stroke, ya, banyak yang terkena jantung dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, termasuk di antaranya sampai hari ini saya masih terus berjuang untuk mama mertua saya yang terindikasi skizofrenia cukup lama, ya. Jadi ketika kita mengalami kondisi-kondisi demikian, tidak mungkin kita berkata kita tidak takut. Ya, banyak hal, banyak faktor, banyak penyebab, banyak alasan yang kita bisa berikan argumentasi, rasa takut dan rasa khawatir kita. Nah, kita harus membedakan juga antara rasa takut dengan cemas atau dengan fobia. Nah, saya sendiri memiliki fobia masa kecil. Jadi, kalau kita bicara fobia dan trauma, trauma adalah pengalaman masa lalu yang membuat kita menjadi takut dan bisa menimbulkan fobia. Ambil contoh, waktu masih kecil mungkin kita pernah digigit anjing atau dikejar-kejar anjing atau terkena atau terpatuk oleh ular sehingga akhirnya membuat kita sampai dewasa, sampai kita eh, tua, kita takut fobia terhadap hewan-hewan tertentu. Nah, itu menimbulkan fobia. Nah, saya sendiri mengalami fobia, yaitu ketakut ketinggian. Jadi, kalau di mall atau saya diajak pergi ke satu tempat yang tinggi, itu saya sangat sulit. Ya, terutama ketika menyaksikan di sekeliling ya, melihat ke bawah, wah itu nggak berani. Jadi saya lebih memilih jalan aman kalau diajak ke lokasi-lokasi yang tinggi atau ekstrim, saya lebih banyak menolaknya. Nah, singkat ceritanya, traumatis yang akhirnya menimbul fobia, ketakutan akan ketinggian itu, saya bisa hilang 100% itu justru dengan cara menghadapi fobia itu sendiri, ya, atau trauma itu sendiri. Tentu saja pengalaman ini tidak semua orang bisa dipukul rata, tapi saya berbagi dari sisi pengalaman saya sendiri. Jadi ketika ada satu kesempatan,
saya dengan istri waktu itu pergi ke Nepal ya. Jadi ke Nepal, kita waktu itu tidak punya target yang aneh-aneh. Hanya ingin melihat pada waktu itu ya. Orang berkata di Nepal itu eh, suhunya ekstrim ya, karena di pegunungan pegunungan tertinggi di dunia. Kita tidak rencana untuk naik ke sana, tapi kita rencana untuk melihat keindahan alam, yaitu ketika sunrise, begitu. Nah, saya sempat tahu dari itinerary istri saya sempat membuat sebuah surprise, yaitu mengajak saya eh, mengikuti paragliding. Ya, paragliding kalau di Indonesia sih mungkin yang tidak terlalu tinggi ya. Yang banyak mungkin Bapak Ibu bisa lihat di daerah puncak, yaitu ada paragliding. Jadi parasut terjun didampingi sama instruktur ya, jadi berdua. Nah, saya waktu itu setelah selesai melihat pagi-pagi buta berangkat ke gugusan gunung waktu itu, di puncaknya kita melihat keindahan alam yang Tuhan tunjukkan, yaitu dengan terbitnya matahari. Nah, setelah itu baru istri saya ajak kita pergi ke pegunungan yang lain. Nah, di situ baru ada area paragliding. Nah, ketika saya tahu, wah ini paragliding, saya pikir hanya lihat saja. Jadi saya bilang, ya udah, kalau cuma lihat aja sih oke lah. Nah, lihat dari jarak yang kira-kira sekitar 100 meter lah, itu ada sekelompok orang, wanita, pria gitu, yang terjun tandem gitu ya. Lalu istri saya bilang, ya sudah nih waktunya untuk kita terjun gitu. Saya bilang, ah terjun, kok terjun? Ya kamu aja saya bilang, kan sudah tahu dia, saya tidak bisa untuk terjun. Nah, karena fobia itu. Nah, singkatnya saya ketemu dengan instrukturnya. Nah, kebetulan dari paragliding saya baru tahu. Instruktur itu dipengaruhi dua hal. Satu, dapat instruktur yang lebih tinggi dari kita atau instruktur lebih lebih pendek dari kita gitu ya. Nah, kalau saya dapatnya yang lebih pendek. Nah, ketika pendek, instrukturnya saya tentu tidak berani ngomong sama instruktur, saya takut ya ketinggian. Ya, malu juga waktu itu. Jadi saya cuma bilang, oh ya, bagaimana? Lalu dia pakai alat, parasutnya dia ditandemkan gitu. Saya masih tenang-tenang. Ya, semoga aja anginnya nggak ada gitu ya. Dengan pikiran-pikiran yang sederhana seperti itu. Lalu ketika dia sedang menyelesaikan tugasnya, saya bilang, ini aman tidak? Dia tertawa bilang begini, ya setiap penerjunan itu pasti ada resiko. Dia bilang, ya kalau parasutnya itu sampai tidak mengembang, karena parasutnya paragliding itu tipis ya. Lebih kalau parasut yang umum kan bulat, kalau dia kan cuma seperti bulan gitu ya. Apa namanya, melingkar begitu aja, lebih kecil. Saya bilang, ya kalau gagal, dia bilang, ya masih ada cadangan, tenang aja. Lalu saya bilang sama dia, saya ini takut ketinggian. Wah, dia kaget. Wah, takut ketinggian. Jadi gimana dia bilang? Anda mau batalkan saja. Dia bilang sayang kalau dibatalkan karena ini sudah Anda tanda tangan kan. Dan ini mahal katanya sayang. Dia bilang percayalah. Saya jamin kamu akan sampai dengan selamat. Dalam hati saya, apa jaminannya kalau sudah terjun gitu pasti selamat? Kan belum ada jaminannya seperti itu. Dia bilang, enggak. Saya bilang, iya saya takut ketinggian. Dia bilang, ya ini kesempatan kamu. Saya nggak bisa paksa. Tapi kalau saya jadi kamu, ini kesempatan. Kamu tutup mata aja lah, dia bilang. Ya cuma satu. Nah ini yang tadi saya baru tahu. Ternyata kalau kita postur tubuh kita lebih tinggi, kita itu yang lari. Instrukturnya yang ikut di belakang. Ya, jadi kita yang membawa lari, instruktur di belakang kita ngikuti sesuai kecepatan kita. Nah, dia bilang sama saya, cuma satu syaratnya. Kalau saya bilang go, Anda jangan stop ya. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi tetap go. Kalau saya bilang stop, baru stop. Wah, saya nggak sempat tanya kenapa begitu. Saya bilang, oh oke lah, ya lari ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita perawakan kita lebih tinggi daripada instrukturnya, maka kita yang ada di belakang. Instrukturnya yang lari. Jadi kita ngikutin instruktur. Nah, seperti itu. Karena saya dapatnya yang lebih pendek dari saya, jadi saya yang harus lari gitu kan. Wah, sepanjang lari itu saya udah bertekad. Ini semua banyak kan wanita gitu ya. Kok berani ya? Kok saya laki-laki tak takut gitu ya. Eh, tapi ketika sudah diukur apa namanya anginnya gitu, oke kuat. Nah, mereka sudah pegang parasutnya itu dan saya diminta lari gitu ya. Wah, sambil lari itu
otomatis lutut itu jangan ditanya. Antara fungsi otot, saraf, dan perintah di kepala itu udah nggak nyambung. Jadi lari itu sekenanya gitu. Dia bilang lari, lari, lari. Ya, run, run. Don't stop. Ya, Bapak Ibu bayangkan saja ketika saya fobia dengan ketinggian, saya dipaksa untuk harus lari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya. Karena dia bilang, ini angin. Soalnya kalau kamu kurang kecepatannya, itu parasutnya tidak mengembang. Lah kalau tidak mengembang ya jatuh ke bawah. Nah, waktu itu saya tidak lagi bisa lihat ke bawah. Jadi begitu sampai di bibir gunung itu, saya tutup mata. Tiba-tiba Pak ya parasutnya kan mengembang ya otomatis ketarik ke atas gitu karena udara kan dan angin. Jadi ketika dia mengembang, badan kita ketarik ke atas kan ya. Nah itu seperti kita naik roller coaster, kira-kira begitu ya. Nah begitu naik, ditarik ke atas oleh angin yang kuat gitu ya. Otomatis saya kaget. Nah, begitu kaget, otomatis juga mata itu melihat. Nah begitu mata saya melihat keindahan alam yang Tuhan buat secara luar biasa. Di situ saya bisa melihat saya posisi waktu itu ketinggiannya 8.420 meter ya. Jadi sangat tinggi di atas pegunungan. Jadi di atas ketinggian gunung tertinggi di dunia. Jadi saya melihat gunung diajak kurang lebih sekitar sekitar 40 menit ya kasih bonus saya 10 menit waktu itu karena dia bilang saya fobia, saya bilang eh, entah kenapa setelah melihat ke bawah, melihat keindahan alam, fobia itu langsung hilang ya adrenalinnya naik dan ketika sudah hanya 40 menit dia bilang ya kita turun. Nah di puncak ketinggian itu dia kasih saya kesempatan untuk mengatur kemudi. Jadi dia ajar saya tak tarik untuk tahan supaya apa namanya parasut itu bisa diarahkan turun gitu. Dan terakhir ketika akan mendekati bumi gitu, dia bilang kalau kamu naik parasut, saya nggak puter kamu katanya, kamu nggak ngerasa naik parasut katanya, karena cuma begitu aja. Jadi dia puter, kamu nggak usah, tapi kamu kalau mual ya udah muntahin aja kata oh di langit ini katanya. Nah, mestinya sih enggak. Udah saya bilang oke lah. Jadi dia puter saya beberapa kali gitu ya. Jadi 360 derajat dia puter main di udara begitu. Nah, di situ kita bisa ngelihat dan merasakan betapa kita kecil sekali. Tapi di luar itu setelah mendarat di bumi gitu ya, di area pertanian begitu, saya baru merasakan, wah, saya bisa lepas dan sejak hari itu, malah ketagihan. Saya bilang, wah kapan lagi nih kita bisa paragliding ya. Jadi sejak itu saya lepas dari fobia dan sampai hari ini puji Tuhan saya sudah bisa jalan-jalan ke beberapa area misalnya lewatin jembatan yang tinggi begitu ya. Dulu nggak bisa. Jalan mungkin 1-2 meter saya udah minta balik nggak bisa. Sekarang saya bisa menyelesaikan jembatan yang salah satu yang paling panjang di Indonesia ya, yang bergoyang-goyang di atas ketinggian lebih dari 200 meter ke bawah. Puji Tuhan, semua ketakutan hilang. Nah, itu pengalaman pribadi mengenai rasa takut yang saya alami dan itu bisa hilang. Nah, ketakutan-ketakutan yang lain tadi saya sudah sempat sampaikan di awal bahwa saya sampai hari ini masih mendampingi orang tua ya, mama mertua yang terindikasi skizofrenia. Ya cukup lama, belasan tahun kami harus mendampingi dia. Waktu di awal-awal tentu saja menimbulkan ketakutan yang amat sangat ya. Saya istirahat malam terganggu, hubungan dengan suami istri terganggu, hubungan dengan tetangga ya, kerabat terganggu semua. Dan pada puncak-puncaknya kondisi orang tua pada waktu itu schizophrenia, eh, sangat sulit membedakan antara waktu itu kerasukan kuasa gelap ya, kuasa gelap dengan dia memang schizophrenia. Ya, jadi beda tipis antara kita bilang kita keluarga dia dalam kondisi sakit kejiwaan atau memang ada gangguan pihak ketiga dalam ini kuasa gelap. Nah, jika ceritanya masa-masa itu adalah masa-masa yang membuat kita berjuang ekstra ekstra keras. Ya, sampai akhirnya kami istri saya pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak dirawat. Ya, waktu itu pilihannya tidak banyak. Ya, apalagi kami berdua kan hanya bertiga di rumah ya dengan mami mertua. Itu perjuangan dan rasa takut itu muncul. Apa rasa takutnya?
Kalau harus kita panggil waktu itu tenaga medis, begitu perawat atau pembantu yang membantu sehari-hari di rumah, tidak ada yang cocok. Jadi siapapun yang datang ke rumah yang tidak kenal dengan orang tua diusir hari itu juga gitu. Jadi tidak ada yang cocok. Kalaupun ada yang bertahan 1 2 hari, dia bilang, Mami uangnya diambil tuh sama si Mbak. Wah susah lagi. Jadi tidak ada yang cocok. Saya bilang, kalau gitu kamulah mengundurkan diri dari kantor lalu kemudian merawat mami, ya saya yang kerja. Tapi pilihan itu menimbulkan ketakutan yang lain. Apa tuh? Ya, kalau berhenti, ya penghasilan saya pribadi pada waktu itu, ya nggak mungkin cukup untuk kebutuhan mami, obatnya yang mahal, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan kami pada waktu itu. Apa yang kami kerjakan? Kami hanya berdoa sama Tuhan Yesus. Kondisi mami seperti ini, situasi kami seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Jadi kami cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami punya masalah hari ini. Masalah seperti ini apa yang harus kami kerjakan, Tuhan? Tapi secara hikmat bijaksana yang paling bisa dikerjakan hari ini adalah kita salah satu harus ngalah. Jadi eh, istri saya yang harus merawat, jadi dia bilang, oke, saya putuskan untuk tidak lagi bekerja dan merawat orang tua. Padahal istri saya bekerja di bidang ya dia sangat suka, ya. Terus saya bilang, oke, konsekuensinya logis dan jelas, yaitu kita harus berhemat dari semua hal ya, secara pengeluaran begitu, karena kalau tidak ya kita nggak cukup pada waktu itu. Jadi kita harus hemat-hemat. Ya, saya bilang begini, saya nggak bisa janji banyak. Saya hanya bisa janji kita nggak kelaparan. Tapi soal eh, makanan sehari-hari, saya nggak bisa janji bahwa hari ini atau 1 minggu itu kita bisa makan daging gitu ya. Mungkin ada eh, di sela-sela 1 minggu 1 kali, atau mungkin malah 1 bulan 1 kali, karena kondisinya memang tidak cukup. Nah, kami bergumul, kami berdoa, dan kami meyakini dengan iman kami bahwa Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Firman Tuhan sangat tegas. Sehingga dengan demikian kami menghidupi firman Tuhan itu dan kami meyakini Tuhan punya cara. Lalu istri saya mundur. Nah, setelah mundur, saya ingat kurang lebih sekitar 2 minggu setelahnya. Kurang lebih 2 minggu lah. Tiba-tiba saya dipanggil di kantor nih oleh apa namanya, owner ya. Nah, owner dipanggil, Aman, coba kamu menghadap ibu dulu. Nah, kebetulan istrinya menjadi komisaris waktu itu, komisaris utama dan juga sekaligus pegang finance di perusahaan ya. Lalu dipanggil, saya menghadap, ya Bu, Aman, eh, gimana kondisi kamu? Bla 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 bla. Hmm, saya bilang, ya terima kasih sejauh ini sih baik Bu. Ada apa? Ya mungkin ada perintah atau instruksi. Dia bilang gini, eh bulan ini ya saya sama Bapak ya gitu eh, akan kasih kamu kenaikan gaji gitu. Wah, naik gaji, puji Tuhan. Ya, otomatis itu berita yang menyenangkan. Nah, saya kan tidak tahu naik gaji berapa besar. Nah, jadi dia cuma panggil mau kasih tahu bulan ini kamu naik gaji. Ya sudah, saya lihat aja gitu ya. Begitu menjelang akhir bulan kan eh, kita ditransfer ya. Eh, Setelah kita lihat ke bank gitu, ya saya terkaget. Kenapa? Karena nilai yang diberikan oleh perusahaan pada itu melebihi gaji saya ditambah istri. Jadi waktu sebelumnya, sebelum istri mengundurkan diri, gaji saya dengan istri misalnya misal begitu ya, angkanya misalnya 15 juta gitu. Nah, setelah gaji saya naik, yang saya terima itu bukan 15, 25 juta, lebihnya banyak banget. Jadi saya bilang, waduh Tuhan, inilah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan pelihara. Tapi ternyata Tuhan naikkan gaji itu ada maksud dan tujuannya. Ya, selain memang mempersiapkan kondisi mami yang ketika kami memutuskan untuk mengalah, istri merawat orang tua, kondisinya bukan membaik, wah makin parah.
Ya, itulah Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita dan itu membuat saya melihat betul firman Tuhan. Jangan takut. Saya tidak tahu menjadi ketakutan kita apa hari ini. Tapi saya percaya firman Tuhan ini dari sejak dahulu ketika Tuhan berfirman kepada umatnya, kepada Nabi Yeremia dan banyak nabi yang lain, termasuk kepada murid-muridnya. Jangan takut. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Filipi 4 ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita perhatikan ayat ini, sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita menerjemahkan itu nggak usah panjang-panjang, dalam-dalam, sederhana. Tuhan cuma memberikan nasihat buat kita pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu satu kalimat. Tentang apa? Tentang apapun juga. Jadi hari ini kalau kita khawatir tentang keluarga kita, orang tua kita, diri kita sendiri, finansial isu, mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan, apapun. Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Jadi hari ini kita tidak punya dasar untuk kita takut berlebihan, khawatir berlebihan. Kenapa? Apapun. Mungkin anak kita hari ini sedang ada jauh, ya, ada di kota besar yang lain yang jaraknya sampai lebih dari 100 kilo. Atau mungkin di luar negeri sedang kuliah, misalnya begitu. Atau pindah mengikut suaminya atau ikut istrinya. Wah, kita rasanya jauh ya, akan ketemu lagi dengan anak kita, dengan cucu kita. Aduh, cucu kita baru juga 3 4 lagi lucu-lucunya. Dibawa pulang ke Kroasia. Saya punya teman yang di sana gitu ya. Saya bilang, jangan khawatir. Ya, Tuhan pelihara. Tapi Tuhan bilang juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kalau kita ada keinginan, ada rasa takut, rasa khawatir, sampaikanlah dalam doa, Tuhan bilang. Dan juga permohonan itu didasari dengan ucapan syukur. Nah, seringkali ketika kita mau berdoa dalam pergumulan kita yang hebat ini, kita ngoceh dulu sama Tuhan kan. Udah marah-marah dulu, emosian dulu, baru terakhirnya ya udah deh. Nah, jadi kita melihat bahwa Tuhan itu seperti bumper. Setelah usaha kita gagal, ke dokter, ke rumah sakit misalnya begitu ya. Atau kita usaha yang menurut kita yang terbaik, sudah mentok nih, nggak ada harapan, baru tuh yang terakhir. Kita bilang, Tuhan, saya lagi kondisi begini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, harus tahu bahwa dalam mengiring Tuhan itu tidak pernah Tuhan janji itu seperti jalan tol. Ya, pasti berliku. Firman Tuhan bilang apa buat kita? Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, satu, pikul salib. Yang kedua, sangkal diri. Jelas kok, pikul salib, sangkal diri. Jadi dalam dunia ini selama kita hidup, kita akan mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kita tidak berdoa kepada Tuhan masalah itu biar hilang, tapi kita berdoa, Tuhan, sertai aku, mampukan aku berjalan bersamamu melalui badai itu. Nah, itu dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Coba kita perhatikan baik-baik perjalanan umat Tuhan. Kita perhatikan baik-baik perjalanan para nabi. Perhatikan para rasul. Bagaimana mereka mengiring Tuhan. Bahkan Rasul Paulus sekalipun sudah berdoa 3 kali bukan? Tuhan, ini nyiksa loh. Saya ini mau melayani engkau. Tapi ada yang mengganjal sehingga saya terkendala untuk melayani engkau. Boleh nggak Tuhan sembuhkan aku? Kira-kira begitulah sederhananya. Boleh nggak jamah aku? Lepaskan aku dari ganjalan ini. Ya, ada beberapa menerjemahkan karena faktor uh, penglihatan. Nah, Rasul Paulus itu cenderung penglihatannya mulai kabur, begitu ya, ada kataraknya sehingga mengganggu dia menulis pelayanan.
Ada juga yang mengatakan dia terkena sakit penyakit yang lain. Jadi ada juga yang menafsirkan Rasul Paulus karena gangguan kuasa gelap dan sebagainya. Nah, kalau saya mencermatinya sederhana, gangguan itu sangat mengganggu Rasul Paulus sehingga gangguan itu mengganggu pelayanan dan aktivitas dia. Apapun gangguan dan permasalahannya, Rasul Paulus perlu berdoa sama Tuhan. Dia perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini terganggu saya dan mohon Tuhan jamah pulihkan. 3 kali berdoa dan Paulus sampai pada kesimpulannya. Tuhan bilang cukuplah sudah. Di dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Dan Paulus tetap tidak lagi ngoceh. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku nikmati aja. Nah, jadi demikian pula ketika saya menyikapi ketika orang tua kami yang Tuhan izinkan untuk kami rawat sampai hari ini dengan schizofrenia. Eh, Kami waktu itu dikasih pilihan mau rumah sakit kah? Kita udah kunjungan ke berbagai macam rumah sakit, melihat bla 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 pertimbangan. Akhirnya kita mengambil keputusan sama-sama. Orang tua tetap ikut kita. Ada konsekuensi dari ini, tapi kita bilang enggak. Kita dampingi sampai tua. Kita dampingi karena kita percaya persoalannya tidak mungkin hilang lenyap begitu saja, tapi kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi hari ini kalau Tuhan memperlakukan, mempercayakan orang tua kita kepada kita, maka kita berkata terima kasih Tuhan. Tadi kan di Filipi 4 ada mengucap syukur. Tuhan terima kasih kami masih punya orang tua. Hari ini saya sudah kehilangan kedua orang tua. Jadi kalau mau memberikan apresiasi kepada orang tua, ya orang tua sudah tidak ada. Kalau orang bilang kubur kita mau bikin yang bagus-bagus pun, ya dia tidak nikmati. Yang nikmati orang lain. Wah, kubur siapa tuh keren banget, bisa begitu ya. Tapi orang tuanya tidak menikmati karena sudah tidak ada. Nah, yang masih ada inilah kita perlakukan dengan baik. Nah, itu konsep dalam mengiring Tuhan. Itu adalah salib yang harus kami pikul. Ya pikul saja. Dan Tuhan akan menyertai. Dan apa yang Tuhan berikan? Belasan tahun kami dalam stres yang hebat, perjuangan yang hebat. Tapi ketika Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan, dengan segala kelemahan ketidakmampuan kami, Tuhan mampukan loh. Dan ternyata hari-hari terus berlalu, kondisinya terus membaik. Sampai hari ini akhirnya Mami itu bisa berlaku normal seperti kita semua. Ya, kalau Bapak Ibu dalam kondisi hari ini tidak sakit misalnya, kondisi yang baik sekali. Ya, dia bisa mengambil keputusan sendiri, bisa masak sendiri, beraktivitas sendiri, kemana-mana sendiri. Sudah tidak seperti dulu. Nah, itu adalah ucapan syukur kita. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, sekali lagi, jangan takut. Nah, sekarang kita mau melihat sama-sama apa yang Tuhan sampaikan ke kita berikutnya. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan kita jangan takut apapun juga. Tapi kita sampaikan kekhawatiran, ketakutan kita itu kepada Tuhan. Ya, dalam doa kita. Dan disertai dengan ucapan syukur. Nah, ada 3 alasan pagi hari ini yang saya mau sharing buat Bapak Ibu saudara sekalian. Alasan kita untuk melepaskan ketakutan kita. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan tuh yang sempurna. Janji Tuhan itu luar biasa. Di dalam Yeremia Tuhan menyampaikan jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu bimbang, jangan kamu gelisah. Aku akan menyertai kamu. Aku akan meneguhkan kamu. Wah, itu janji Tuhan indah luar biasa. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan janji kepada umatnya, itu juga berlaku bagi kita hari ini. Apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita hari ini? Percayalah bahwa Tuhan akan meneguhkan kita. Dia akan memegang kita. Nah, itu Tuhan kita pertama. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Jadi jangan takut. Ingatlah bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari masalah kita hari ini. Dan dia sedang bekerja hari ini dan tetap bekerja di balik layar. Nggak kelihatan kan? Tapi Tuhan selalu ada. Lalu dia mengerti kok setiap tetesan air mata kita. Setiap receh, setiap sen, setiap rupiah yang kita keluarkan dari kekurangan kita. Dia tahu. Kita harus jual motor kita barangkali untuk obat. Kita harus jual perhiasan kita, cincin kawin kita. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kita nggak sendirian menghadapi itu. Dan dia mau bilang sama kita, pergumulan hidup kita hari ini, dia ada.
Dia mengalami juga. Dia mengerti rasanya kita kehilangan. Dia mengerti artinya kita putus asa. Kalau saya bilang mengerti putus asa, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa tugas dia datang ke dalam dunia ini berakhir di Bukit Golgota di atas kayu salib? Tahu persis. Apakah Tuhan tahu rasanya? Belum, karena belum merasakan kan. Karena itu dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh. Kalau boleh ya, cawan ini berlalu. Kenapa? Itu Tuhan pun mengalaminya. Dia tahu ke saat kita diperhadapkan dengan situasi kita putus asa. Udah nggak tahu harus berbuat apa. Tuhan kalau boleh jangan deh. Kalau boleh jangan. Ya. Tapi Tuhan beda sama kita apa? Dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu bedanya. Jadi dia tahu kelelahan kita hari ini. Dia tahu capeknya kita. Dia tahu penatnya kita. Dia tahu. Dia tahu keputusasaan kita. Oleh karena itu Tuhan mencatat semua peristiwa itu supaya kita tahu bahwa kita nggak sendirian hari ini menghadapi problem hidup kita. Persoalan keluarga, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga. Saya punya jemaat hari ini terkena breast cancer ya, kanker payudara. Nah, hanya benjolan kecil saja diperiksa, lalu kemudian dokter bilang, ah biasa, ini sih nggak ada apa-apa. Kita angkat aja, kecil, operasi kecil aja. Nanti hasilnya dikirim ke lab gitu ya. Setelah dikirim ke lab, apa yang terjadi? Setelah di lab, keluar hasilnya. Stadium 3A. Wah, itu sudah menakutkan kalau baru stadium 1 orang masih oke. Orang bilang kan banyak berkata atau dokter. Kalau stadium 1, stadium 2 potensi untuk pulih secara sempurna itu sangat besar ya. Tapi begitu sudah 3A, stadium 4, wah itu yang ada kata-kata penghiburan sesungguhnya, begitu ya. Tapi dari jemaat kami, ibu ini berkata begini, saya sudah menikmati kasih karunia sampai hari ini. Saya punya suami, punya keluarga, punya anak-anak 2. Saya melihat mereka dari kecil dan saya mengucap syukur. Kalau, dia bilang, kalau Tuhan izinkan dia harus melalui penderitaan yang paling pahit sekalipun, dia siap. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan dia berkata, saya juga siap Tuhan. Tapi selama saya masih bernapas, saya akan berusaha yang terbaik. Jadi ketika dia dalam kondisi yang sakit, ya, payudaranya sakit sekali, membesar gitu. Dan dia tidak berkata, saya nggak usah dikasih pelayanannya, udahlah sakit soalnya. Enggak, dia bilang, oke, saya masih mau melayani, masih tetap memuji Tuhan sebagai singer, sebagai worship leader. Saya bilang, waduh, Ibu memberikan teladan buat kami semua. Ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri. Berat tidak? Sangat berat. Tapi kami melihat bagaimana keluarga ini berkata, apa yang Tuhan mau, kami ikut. Puji Tuhan. Nah itulah jangan takut. Yang kedua adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu jangan kita takut, tetapi kita harus lepaskan ketakutan kita karena kekhawatiran itu tidak mengubah keadaan hari ini. Persoalan kita itu tidak akan selesai dengan cara kita khawatir. Tapi kita harus menghadapi itu. Dan Tuhan Yesuslah, lewat Roh Kudus ya, yang membuat kita sanggup diberikan kekuatan. Nggak mudah. Saya kehilangan orang tua itu beruntun. Saya masih SD, papa saya terkena kanker paru-paru. Ya, saya melihat bagaimana dia muntah darah. Nah, itu pertama kali saya melihat darah keluar dari tubuh banyak begitu ya. Sebagai anak yang masih kecil, pada waktu itu saya merasa, hmm, papa kenapa ya? Bahkan ketika papa saya meninggal, saya masih lari-larian. Papa meninggal begitu. Karena ketidaktahuan kata masih kecil. Setelah beberapa hari saya baru sadar. Oh, papa tidak kembali lagi. Di situ saya baru nangis. Jadi ketika papa saya meninggal, saya nggak nangis. Orang bilang, ini anak nggak uhau. Ini anak kurang ngajar nih. Ya.
Malah saking bandelnya itu. Ya udah orang semua meninggal saya lari-larian gitu. Nah, setelah itu saya baru merasakan kehilangan yang amat sangat. Lalu saya berjanji, iya udah tinggal mama. Saya mau dampingi mama, bahagiakan mama. Nanti kalau kerja, punya uang, mau ajak mama jalan-jalan dan sebagainya. Ketika saya baru selesai SMP, mama saya sakit. Begitu sakit, nggak tanggung-tanggung, sakitnya stroke. Ya, begitu sakit stroke, sampai dari stroke itulah saya, kalau ada keluarga, teman, kerabat nih, kita besuk orang yuk. Wah, saya udah, aduh, ke rumah sakit lagi. Karena saya merasakan pada waktu itu di Mangga Besar, itu berapa bulan di sana merawat setiap hari ke rumah sakit. Itu sudah bosen. Melihat rumah sakit itu bosen. Jadi saya cenderung kalau ada yang meninggal, udah kamu deh yang pergilah. Saya titip aja lah. Saya nggak mau pergi, saya bilang, ke rumah sakit. Nah, itu juga menimbulkan traumatis tersendiri cerita rumah sakit. Saya kehilangan di usia yang cukup muda. Dan ketika saya kehilangan mama saya bilang, aduh, saya belum sempat bahagiakan mama. Apalagi kerja orang masih SMP. Nah ya, jadi saya kehilangan rasanya dunia itu runtuh. Nggak ada orang tua lagi. Rumah nggak punya, apa-apa nggak punya. Terus siapa yang hidupin saya? Waktu saya masuk SMP saya mikir, apa bisa saya kuliah? Nggak mungkin rasanya. Ya toh, orang tua nggak ada, uang nggak ada. Siapa? Masih ada tinggal omnya. Apa om mau kuliah, mau biayai. Tapi itu tadi, kekhawatiran kita. Bahkan ketika kepala sekolah waktu itu, eh, dia termasuk orang yang sangat saya sayang juga karena dia bilang, Aman, kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri, jangan di kaki orang lain, gitu, jangan copy paste. Maka waktu itu saya sempat membeli buku, bukunya sangat baik. Kalau kita lahirnya original, matinya jangan fotokopi. Nah, itu judul bukunya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Jadi kalau guru saya, berangkat kepala sekolah bilang, ya deh Bapak nanti bantu kamu lah kalau untuk uang sekolahnya. Kamu tetap sekolah, jangan gak sekolah. Dalam hati saya, ya Pak, gimana saya mau bayar uang? Terus saya mau makan bagaimana, rumah bagaimana, dan sebagainya. Di momen itu saya berkata pasti, waduh, gua pasti jadi anak jalanan ini, ya kan? Paling enggak akhirnya keluar masuk penjara aja. Kalau nggak nipu orang, nyopet, ya dan sebagainya. Itu semua yang ada di kepala. Padahal waktu itu saya rajin ke gereja loh. Tapi ketika kehilangan dua orang tua, runtuh. Iman, kepercayaan, kesetiaan itu runtuh. Nah, jadi pada momen itu saya kembali lagi mendapatkan keajaiban. Yang firman Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena tiba-tiba saya dipanggil sama om saya. Dia bilang, kamu tetap aja sekolah ya sampai selesai. Nanti setelah kamu SMA, kamu mau lanjut sampai kuliah, boleh. Karena apa? Karena om berjanji. Nah, saya dengar kalimat terakhir ini. Karena Om berjanji sama papa kamu. Nah, yang saya bayangin kan adalah Om janji sama mama. Kan baru mama kan yang terakhir ya. Pasti si Om ngomong di rumah sakit. Ntar anak kamu sekolah, saya biayai lah, kira-kira gitu. Ternyata enggak. Om itu janjinya, paman saya itu janji bukan sama mama saya. Tapi janji sama papa saya ketika saya masih SD, bocah nakal itu. Dia bilang, anak kamu nanti saya akan sekolahkan sampai dia kuliah. Nah itu, Tuhan sediakan itu belasan tahun yang sebelumnya gitu ya. Sebelum saya minta, sebelum masalah mama saya meninggal, Tuhan sudah sediakan kekhawatiran, ketakutan saya akan akan sekolah, kuliah, masa depan, rumah tinggal. Om bilang kamu tinggal sama saya. Jadi saya eh, cukup lama tinggal dari SMP sampai saya kuliah selesai, itu saya ikut om saya tinggal di rumah dia. Maka saya bilang, walaupun saya mengalami semua ini, saya mengucap syukur karena Tuhan tidak ingkar janji. Nah, yang terakhir, setiap pergumulan kita hari ini, kenapa kita harus lepaskan ketakutan kita? Karena ujian itu menghasilkan kekuatan. Seringkali yang kita takuti, yang menjadi momok itu adalah sekolah yang terbaik untuk membentuk karakter kita menjadi lebih tangguh. Kalau bukan karena faktor-faktor yang saya sebutkan sebagian dalam perjalanan hidup saya, mungkin hari ini saya juga tidak mau memutuskan menjadi hamba Tuhan. Saya bilang dari sejak saya kecil, saya ketemu saya ingat saya ada 4 orang hamba Tuhan yang berkata kepada saya begini. Waktu saya masih kecil ya, waktu saya masih SD.
kamu nanti akan menjadi pendeta. Ya, saya ketawa pendeta. Apaan itu? Itu masih ke SD, ya. Dan hari ini yang menyampaikan itu masih hidup orangnya. Ya sudah tua. Beliau adalah guru rohani saya yang pertama. Ya, dia yang berkata tuh, Aman kamu akan jadi pendeta. Saya bilang, Om, enggak mungkin lah itu jauh gitu ya. Lalu yang kedua saya ketemu dengan hamba Tuhan ketika khotbah di gereja waktu itu kan masih jemaat gitu ya. Dia dapat penglihatan. Dia bilang, saudara yang pakai baju ini, ya, ya kamu yang di tengah. Ya, ya kamu. Saya bilang, ya, siapa nama kamu? Aman. Ya, saya dapat konfirmasi kamu akan jadi hamba Tuhan nanti. Saya lagi bilang, ada lagi nih, Kuamia. Gitu ya. Ya mana mungkin gue paling benci. Jadi ketika perjalanan saya dari SMP, SMA, kuliah, ya begajulan, brengsek gitu ya. Ya mana mungkin lah jadi hamba Tuhan, tidak mungkin. Impossible. Ya, sampai satu lagi kesempatan ketemu lagi ada hamba Tuhan. Nggak kenal. Ngobrol. Saya lihat kamu akan jadi hamba Tuhan. Ah, apalagi nih. Tapi setelah sekian kali itu, akhirnya saya eh, dapat kesempatan melayani Tuhan di gereja, jadi pengurus. Lalu ya ada dapat kesempatan untuk menjadi penginjil evangelis. Tapi kan belum pendeta ya, masih penginjil. Belum, nggak kecapean gitu. Nah singkatnya, nanti lain waktu kalau ada kesempatannya. Jadi singkatnya setelah itu ada momen di mana Tuhan paksa saya dengan persoalan pergumulan pada waktu itu. Jadi itu pendeta. Di situ saya bilang, kualat nih saya ya sama Tuhan ya. Tidak percaya gitu. Ya memang saya sulit sekali untuk percaya, tapi kenyataan, benar juga jadi pendeta. Lalu pada momen-momen terakhir saya bilang, saya nggak mungkin jadi gembala sidang lah, nggak mungkin pendeta sih, oke lah tutup mata lah. Gembala nggak mungkin. Saya nggak punya kemampuan Tuhan. Sama seperti Musa kan, Tuhan kalau mimpin bangsa Israel, bangsa dan umatmu yang tegar, tekuk ini, yang tengil gitu ya, yang susah diatur, aduh nggak bisa lah. Ya Tuhan, nggak bisa lah. Saya kan kerja, Tuhan gimana mau jadi gembala? Nggak bisa lah, nggak mampu dan segala macam alasan. Tapi ketika Tuhan, kamu aku panggil untuk melayani umatku. Ya, akhirnya hanya bisa berkata, Tuhan, aku siap. Sudah, itu aja. Jadi sekali lagi, buat kita renungkan sama-sama pagi hari ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Karena tiga hal. Satu, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita, pergumulan, permasalahan kita. Apapun itu. Ya, jadi Tuhan bilang, jangan kamu takut, apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Dan kemudian kalau kita takut dan khawatir itu kita harus lepaskan. Kenapa? Nggak akan mengubah kondisi kita hari ini. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita melalui semua ini. Saya nggak pernah berdoa, Tuhan jangan banjir di rumah saya. Nggak bisa, ya banjir ya banjir aja. Nikmati aja. Tapi Tuhan tolong proteksi supaya kami nggak kena sakit penyakit. Gitu kan. Nah, itu doa dan harapan kita. Dan terakhir, semua yang terjadi dalam hidup kita ini, itu akan memurnikan kita, akan membentuk karakter kita. Ujian itu membuat kita akan menjadi tough, menjadi tangguh. Dan disitulah kita baru melihat, ternyata benar loh, Tuhan itu selalu hadir dalam setiap hidup kita, setiap musim hidup kita. Jadi, jangan sampai pagi hari ini ketakutan mendikte setiap keputusan kita. Jadi, biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita melalui semua ketakutan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat pagi untuk semua. Saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita mengakhiri bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami terus dalam hidup ini menghadapi begitu banyak ketakutan demi ketakutan. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Tuhan, kami manusia masih lemah terdiri dari daging dan darah. Namun kami punya sesuatu yang tidak dimiliki dunia ini, yaitu kami punya Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kami, Tuhan Yesus adalah penghibur kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dimampukan untuk melalui setiap musim hidup kami dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Kami berterima kasih di tahun 2026. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari dalam penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih untuk pendeta Aman, untuk firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Kita nggak mau masuk ke dalam doa ya teman-teman ya. Mari kita masuk dalam doa sama-sama. Ada di antara kita yang mau berdoa untuk respon firman Tuhan atau pergumulan atau apapun, silakan siapa saja. Tuhan, terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Pendeta Aman Gomora pada pagi hari ini yang sangat menguatkan kami. Terima kasih untuk contoh hidup, untuk semua kesaksian kehidupan Pak Aman yang begitu menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus mengimani janji Tuhan untuk kehidupan kami bahwa kami tidak perlu lagi khawatir atau takut berlebihan. Terima kasih kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih Bu Cing untuk doanya. Ada lagi teman-teman yang mau berdoa, siapa saya silakan. Tuhan Yesus, Tuhan, dari semua yang aku hadapi hari ini, aku khawatir, aku takut, aku tidak punya jalan keluar, dan aku mencoba hal-hal yang baru, dan mencoba untuk bertahan, dan juga keluarga aku, Tuhan. Bahwa sampai saat ini aku sudah tabungan semakin menipis, dan aku berdoa, Tuhan, padamu, karena Engkau Tuhanku, Juru Selamat, Mesiasku, Imam besar aku yang berdoa kepada Bapa dan keluhan yang tak terucapkan. Aku takut, Tuhan. Tuhan, mampukan aku. Berikan aku keberanian. Berikan aku iman buat keluargaku, ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha menyertai. Engkau menyertai. Kuasamu sempurna. Kasihmu sempurna. Dan penyertaanmu sempurna. Dengan begini, aku masih mengucap syukur seluruh keperluanku masih dipenuhi, masih tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Kau masih menjaga aku. Tidak sampai aku kehilangan menjadi gelandangan. Tapi aku masih takut Tuhan, aku masih khawatir akan nanti ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, aku meminta Roh Kudus untuk menyertai aku selamanya. Bahkan sampai selama-lamanya Yerusalem baru pun aku tetap meminta Roh Kudus menyertai aku kemanapun aku pergi. Jika aku kehilangan Roh Kudus, aku kehilangan segalanya. Roh Kudus adalah salah satu yang aku punya. Karena itu ya Tuhan, dalammu Roh Kudus ada di dalammu dan dalam Bapa juga, Allah Tritunggal. Tuhan, keadaan seperti ini, Mama kadang-kadang marah, Panji sepenuhnya all out melayani aku. Dan tetangga yang suka mukul-mukul tembok, mengganggu. Dan kami akan bicara pada dia nanti dengan Om Rudolf. Juga tetangga yang masih membuli. Semuanya sudah mulai reda. Dan kemarin itu saya, saya down sekali Tuhan. Saya ketakutan Tuhan. Tuhan tolong sertai dalam Roh Kudus. Kau tidak memberi roh ketakutan. Kau memberi kekuatan kasih Ya, dan ketertiban.
Sertai aku, bukan dengan tanda-tanda, tapi yang ada padaku, imanku. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih kita untuk doa yang kami. Ada lagi teman-teman yang mau berdoa, silakan. Masih ada kesempatan mau yang berdoa, silakan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Untuk nafas kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Untuk tahun yang sudah kami lewati Tuhan di tahun 2025. Kami bersyukur untuk tahun 2026 ini Tuhan. Kau sudah pulihkan seluruh keluarga kami Tuhan. Kau berikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang indah yang kami alami bersama Engkau. Dalam segala hal, dalam segala keadaan Tuhan. Dalam segala kekhawatiran kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk persetujuan doa yang indah ini pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami Tuhan di grup Siying. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Jeffrey Tuhan, untuk Bu Cing-Cing, Bu Sinta, Bu Shirley, dan teman-teman yang lain. Kami bersyukur Tuhan. Kami berserahkan pada Engkau Tuhan untuk kesehatan teman-teman kami Tuhan. Untuk Ega, untuk Lina juga dan Dewi juga teman-teman yang lain yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau. Untuk Firda juga Tuhan yang saat ini tidak bisa bergabung juga dengan kami Tuhan karena banyak hal yang harus dikerjakannya. Kami serahkan semua kesehatan teman-teman kami di grup Siying gangguan kesehatan mental ini dalam tangan Engkau. Biarlah kami semua boleh menjalani tahun 2026 dengan kasih karunia anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami boleh melewati setiap halangan, tantangan kehidupan di dalam keuangan, keluarga, hubungan dengan suami istri maupun dengan anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Aman yang boleh membawakan renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu melewati Bapak Pendeta Aman Tuhan. Kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami boleh melewati hari kami Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta Aman di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, kesehatan dan pekerjaannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Silvi untuk doanya pada pagi hari ini. Ada lagi yang masih mau berdoa? Silakan siapa saja. Tuhan, kami berdoa untuk Ega, berilah Ega jalan terang, ketabahan, dan kedamaian. Mampukan Ega dalam memanggul salib menjalani hidup sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan dalam persekutuan doa Pak Jeffrey pagi ini. Kami telah disegarkan oleh firman Tuhan melalui Pendeta Aman. Terima kasih atas segala karunia Tuhan yang telah menguatkan dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Berilah kami selalu ketabahan dalam memanggul salib hidup kami, dalam mencari kerajaan Allah bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teguh untuk doanya pada pagi hari ini. Ada lagi teman-teman, satu orang lagi, silakan siapa saja. Masih ada yang mau berdoa, siapa saja boleh. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini melalui Bapak Pendeta Aman yang mengingatkan kami selalu untuk jangan takut.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami, menyertai kami, menguatkan kami, memimpin hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Berkati Pak Pendeta Aman, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Tuhan pakai dia terus untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi hormat dan kemuliaan namamu, membawa banyak jiwa semakin dekat kepadamu. Berkati Pak Jeffrey ya Tuhan. Terima kasih untuk grup Seeing ini, untuk semua teman-teman kami yang bisa saling menguatkan, untuk sharing bersama-sama, agar kami makin teguh iman kami dan yakin akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami disertai Engkau, disertai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah sekali-sekali membiarkan kami Tuhan. Engkau memelihara kami Tuhan. Baik kebutuhan jasmani maupun rohani Tuhan. Kau bahkan memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk kami orang berdosa. Bahkan kalau anaknya saja diberikan bagi kami, masakan Kau tidak mencukupi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hal yang setia yang memberkati setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Dan teman-teman kami yang lain yang gak datang juga Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan hidup kami percaya Tuhan. Kami mau mengucap syukur dalam dan belajar untuk tidak takut Tuhan. Ajar kami menjadi pemberani Tuhan. Kami punya iman Tuhan bahwa Kristus sudah mati bagi kami dan Roh Kudus menyertai kami. Kami juga punya ada dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kalau ada ujian-ujian dalam hidup kami, ada pencobaan, ada ujian, apapun itu, hanya untuk membuktikan iman kami Tuhan, supaya karena di dalam kesengsaraan itu kami bertekun, dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan, supaya kami terus mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap GKM di tempat ini Tuhan, berkati setiap caregiver di tempat ini, berkati juga setiap pergumulan mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka mengandalkan Tuhan, dan juga boleh bangkit dari keberadaan mereka Tuhan. Berkati pendeta Aman juga Tuhan, berkati supaya pendeta Aman Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menguatkan orang-orang jiwa-jiwa yang dalam pergumulan. Sekali lagi kami bersyukur, dan menutup persekutuan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. Ada pengumuman ya. Jadi nanti hari Rabu ada ini ya teman-teman ya. Ada acara Dr. Dwijo Saputro ya. Acara tentang Alkitab dan kesehatan mental dan penderitaannya. Kita hadir ya teman-teman. Kalau bisa ajak teman-teman ya. Oke, selamat siang semua. Selamat pagi. Thank you Pak Selamat Aman. pagi. Terima kasih. Thank you. Thank you. Saya nggak bisa off cam. Oke, semua ya Ga. Pak Teguh, Ibu Asyana, Bu Cing, semua ya, Dewi, Gaby. Oke, pamit Obi ya. Ya, pamit. Pamit semua ya.